Kembali lagi bersama aku, Alia Azahra, NIM 245030171111184. Di video kali ini, aku akan membahas kebijakan publik dan kaitannya dengan administrasi negara, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Setiap hari, tanpa kita sadari, hidup kita dikelilingi oleh berbagai keputusan yang dibuat oleh negara, mulai dari aturan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga kebijakan ekonomi yang memengaruhi harga dan lapangan kerja. Semua hal tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari sesuatu yang disebut kebijakan publik. Seringkali, kebijakan publik hanya dipahami sebagai aturan tertulis atau keputusan resmi pemerintah. Padahal, kebijakan memiliki makna yang jauh lebih luas. Kebijakan publik pada dasarnya adalah rencana yang disusun secara sadar untuk mengarahkan tindakan negara. Ia menjadi pedoman tentang apa yang akan dilakukan pemerintah, bagaimana cara melakukannya, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam konteks administrasi negara, kebijakan publik memegang peran yang sangat penting. Administrasi tidak dapat berjalan tanpa kebijakan yang jelas, karena kebijakan memberikan arah dan tujuan bagi seluruh kegiatan birokrasi. Tanpa kebijakan, administrasi hanya akan bergerak secara mekanis, menjalankan prosedur tanpa kejelasan arah. Sebaliknya, kebijakan yang tidak didukung oleh administrasi yang memadai hanya akan berhenti sebagai dokumen, tanpa pernah benar-benar terwujud dalam praktik. Kebijakan publik juga tidak selalu berbentuk tindakan nyata. Dalam banyak situasi, keputusan pemerintah untuk tidak bertindak, menunda, atau membiarkan suatu persoalan tetap berjalan juga merupakan bagian dari kebijakan. Pilihan-pilihan tersebut tetap membawa konsekuensi bagi masyarakat. Artinya, kebijakan dapat dilihat tidak hanya dari apa yang dilakukan negara, tetapi juga dari apa yang sengaja tidak dilakukan. Pentingnya kebijakan publik terletak pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan, negara menentukan prioritasnya, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan siapa yang akan mendapatkan manfaat, serta siapa yang harus menanggung beban. Kebijakan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah dan arah pembangunan yang ingin ditempuh. Oleh karena itu, memahami kebijakan publik tidak cukup hanya dengan membaca aturan atau keputusan resmi. Pemahaman kebijakan membantu kita melihat bagaimana negara bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana administrasi negara menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Segmen ini menjadi dasar untuk memahami pembahasan selanjutnya tentang proses pembuatan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana kebijakan publik itu dibuat, penting untuk dipahami bahwa kebijakan bukanlah hasil pemikiran satu orang saja. Kebijakan publik lahir dari proses yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan, peran, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, kebijakan publik disusun melalui interaksi antara berbagai aktor. Ada politisi yang membawa agenda dan janji politik. Ada birokrasi yang menyediakan data dan pertimbangan teknis. Ada lembaga legislatif yang membahas dan mengawasi. Serta ada kelompok kepentingan, akademisi, dan masyarakat yang ikut memberikan tekanan maupun masukan. Semua pihak ini membentuk apa yang sering disebut sebagai komunitas kebijakan atau policy community. Proses pembuatan kebijakan sendiri tidak bersifat linier dan sederhana. Kebijakan jarang sekali lahir dalam satu tahap yang rapi. Sebaliknya, ia berkembang melalui diskusi, perdebatan, negosiasi, dan kompromi. Sebuah kebijakan bisa berubah bentuk berkali-kali sebelum akhirnya ditetapkan. Dan bahkan setelah ditetapkan pun masih bisa mengalami penyesuaian. Di dalam proses ini, birokrasi memegang peran yang cukup strategis. Selain sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi juga sering berfungsi sebagai penasihat. Mereka mengumpulkan data, menyusun analisis, dan memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan. Namun, birokrasi tidak bekerja dalam ruang yang netral. Pertimbangan teknis seringkali harus berhadapan dengan kepentingan politik dan tekanan dari berbagai pihak. Hal inilah yang membuat kebijakan publik tidak selalu mencerminkan solusi paling ideal secara teknis. Kebijakan merupakan hasil dari keseimbangan berbagai kepentingan yang ada. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dihasilkan adalah jalan tengah yang dianggap paling mungkin diterima oleh berbagai aktor, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Karena itu, memahami kebijakan publik berarti juga memahami proses sosial dan politik di baliknya. Kebijakan bukan sekadar hasil analisis rasional, tetapi juga produk dari interaksi manusia, kekuasaan, dan kepentingan. Segmen ini membantu kita melihat bahwa kebijakan publik adalah proses yang hidup, dinamis, dan terus berubah seiring dengan konteks dan aktor yang terlibat. Nah, setelah kita tahu bahwa kebijakan publik itu dibuat melalui proses yang panjang
dan melibatkan banyak aktor, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya kebijakan publik itu bentuknya seperti apa sih? Secara umum, kebijakan publik selalu memiliki tujuan yang jelas. Ia dibuat untuk mengarahkan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Karena itu, kebijakan tidak bersifat netral atau acak, melainkan sengaja dirancang untuk menghasilkan dampak tertentu bagi masyarakat. Kebijakan publik juga berorientasi pada tindakan, artinya kebijakan bukan hanya pernyataan niat atau wacana, tetapi menjadi dasar bagi apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah untuk bertindak maupun keputusan untuk tidak bertindak sama-sama bisa disebut sebagai kebijakan. Ketika negara memilih untuk tidak campur tangan dalam suatu persoalan, pilihan tersebut tetap membawa konsekuensi dan dampak bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan publik bersifat otoritatif dan mengikat karena dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Kebijakan berlaku secara luas dan harus dipatuhi. Inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebiasaan atau kesepakatan informal. Kebijakan memiliki kekuatan formal yang memengaruhi perilaku masyarakat dan institusi negara. Penting juga untuk membedakan kebijakan dengan keputusan, aturan, atau prosedur. Kebijakan merupakan kerangka besar yang memberikan arah, sedangkan keputusan adalah pilihan-pilihan spesifik yang diambil di dalam kerangka tersebut. Aturan dan prosedur berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kebijakan agar bisa diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Dilihat dari isinya, kebijakan publik memiliki berbagai bentuk. Ada kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, kebijakan regulatif yang mengatur perilaku masyarakat, kebijakan distributif yang membagikan manfaat kepada kelompok tertentu, serta kebijakan redistributif yang mengalihkan sumber daya dari satu kelompok ke kelompok lain. Ada pula kebijakan makro yang memengaruhi perekonomian secara luas. Semua bentuk kebijakan ini saling berkaitan. Satu kebijakan di satu sektor bisa berdampak pada sektor lain. Karena itu, memahami jenis dan sifat kebijakan publik membantu kita melihat bahwa kebijakan bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia adalah instrumen penting yang membentuk arah pembangunan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di lapangan, kebijakan publik tidak selalu berjalan seideal seperti yang direncanakan. Banyak kebijakan yang terlihat rapi dan logis di atas kertas, tetapi ketika diterapkan, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Disinilah muncul berbagai masalah dalam praktik kebijakan publik, terutama di negara-negara berkembang. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah sering memiliki rencana kebijakan yang baik, lengkap dengan tujuan dan program yang jelas. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kaku, hingga koordinasi antar lembaga yang lemah. Akibatnya, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak sepenuhnya terwujud di lapangan. Masalah lain yang sering terjadi adalah kurangnya dasar riset dan data yang kuat dalam penyusunan kebijakan. Tidak semua kebijakan disusun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat. Dalam beberapa kasus, kebijakan dibuat dengan asumsi-asumsi umum, tanpa benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan realitas di tingkat lokal. Hal ini membuat kebijakan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, proses kebijakan juga sering dipengaruhi oleh kepentingan sektoral dan tekanan politik. Setiap aktor memiliki agenda masing-masing, sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kompromi. Dalam situasi seperti ini, kepentingan publik yang lebih luas bisa saja tergeser oleh kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjawab masalah justru menciptakan persoalan baru. Kondisi ini melahirkan fenomena yang sering disebut sebagai perencanaan yang baik, tetapi pelaksanaan yang lemah. Pemerintah terlihat aktif menyusun kebijakan dan program, namun dampaknya tidak selalu dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan menjadi lebih berfokus pada pemenuhan prosedur dan target administratif dibandingkan pada hasil nyata di lapangan. Melalui segmen ini, kita bisa melihat bahwa tantangan kebijakan publik bukan hanya terletak pada bagaimana kebijakan dirancang, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Memahami realitas ini membantu kita melihat bahwa kebijakan publik adalah proses yang kompleks, penuh keterbatasan, dan selalu membutuhkan evaluasi serta perbaikan agar benar-benar dapat melayani kepentingan masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh, salah satu persoalan yang sering muncul dalam kebijakan publik adalah jarak antara kebijakan dan masyarakat. Banyak kebijakan yang sebenarnya dirancang dengan tujuan yang baik, tetapi ketika diterapkan, justru terasa rumit dan sulit dipahami oleh warga. Akibatnya,
Kebijakan yang seharusnya membantu justru terasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab utama dari jarak ini adalah cara kebijakan disusun dan dikomunikasikan. Kebijakan publik sering hadir dalam bahasa yang teknis dan prosedur yang berlapis. Bagi masyarakat umum, hal ini membuat kebijakan terlihat eksklusif dan tidak ramah. Warga yang ingin mengakses layanan atau program pemerintah sering harus berhadapan dengan persyaratan yang membingungkan, sehingga tidak semua orang bisa memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal. Selain soal bahasa dan prosedur, jarak ini juga muncul karena keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan masih terbatas. Dalam banyak kasus, kebijakan disusun oleh pemerintah dan para ahli, sementara suara masyarakat hanya sedikit didengar. Padahal, masyarakatlah yang paling memahami persoalan yang mereka hadapi. Ketika pengalaman dan kebutuhan warga tidak cukup menjadi bahan pertimbangan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masalah ini semakin terasa ketika kebijakan baru benar-benar dirasakan oleh masyarakat saat sudah diterapkan. Pada tahap ini, ruang untuk memberikan masukan menjadi sangat kecil. Warga sering berada pada posisi harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Meskipun kebijakan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini membuat masyarakat merasa kebijakan datang dari atas, bukan tumbuh dari realitas mereka sendiri. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan publik sering diukur dari pencapaian target administratif. Laporan menunjukkan bahwa program telah berjalan, anggaran telah terserap, dan indikator telah terpenuhi. Namun, ukuran-ukuran ini tidak selalu mencerminkan dampak nyata di lapangan. Ada kebijakan yang terlihat berhasil secara administratif, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Ketika fokus kebijakan lebih banyak tertuju pada pemenuhan prosedur dan target, perhatian terhadap kualitas pelayanan bisa berkurang. Aparat di lapangan seringkali harus menyeimbangkan antara memenuhi tuntutan administrasi dan melayani kebutuhan warga. Dalam situasi seperti ini, kebijakan berisiko kehilangan sisi manusianya dan berubah menjadi rutinitas birokrasi. Jarak antara kebijakan dan masyarakat juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika warga merasa kebijakan tidak mewakili kebutuhan mereka, kepercayaan terhadap institusi publik bisa menurun. Masyarakat mungkin tetap mengikuti aturan, tetapi tanpa rasa memiliki dan keterlibatan. Kebijakan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya. Karena itu, memahami kebijakan publik tidak hanya soal bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mendekatkan negara dengan warganya, membuka ruang komunikasi, dan membangun kepercayaan. Pemahaman inilah yang menjadi jembatan penting sebelum kita masuk ke refleksi akhir tentang makna kebijakan publik secara keseluruhan. Pada akhirnya, kebijakan publik bukan sekadar kumpulan aturan, keputusan, atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di balik setiap kebijakan, ada pilihan-pilihan yang menentukan arah negara dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara nyata. Kebijakan menunjukkan apa yang dianggap penting, siapa yang diprioritaskan, dan bagaimana negara menjalankan perannya. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari proses yang panjang, melibatkan banyak aktor, kepentingan, dan pertimbangan. Karena itu, kebijakan tidak selalu sempurna dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun justru disitulah pentingnya memahami kebijakan sebagai sebuah proses, bukan sebagai hasil akhir yang tidak bisa diubah. Administrasi negara memiliki peran kunci dalam memastikan kebijakan tidak berhenti sebagai wacana. Administrasi menjadi penghubung antara keputusan yang dibuat di tingkat atas dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan. Tanpa administrasi yang responsif dan adaptif, kebijakan berisiko kehilangan maknanya dan menjauh dari tujuan awalnya. Kebijakan publik yang bermakna bukan hanya kebijakan yang rapi di atas kertas atau berhasil memenuhi indikator administratif. Kebijakan yang bermakna adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa cepat atau seberapa efisien kebijakan dijalankan, tetapi dari seberapa adil dan manusiawi hasilnya dirasakan. Melalui pemahaman kebijakan publik, kita diajak untuk melihat negara tidak hanya sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai institusi yang terus belajar. Setiap kebijakan membawa pelajaran tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan cara pandang ini, kebijakan publik menjadi proses yang hidup, terbuka terhadap evaluasi, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai penutup, memahami kebijakan publik membantu kita menjadi warga yang lebih kritis dan sadar. Kita tidak hanya melihat kebijakan sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja, tetapi sebagai hasil dari proses yang bisa dipahami,
dikritisi, dan diperbaiki. Disitulah peran kebijakan publik menemukan maknanya sebagai alat negara untuk melayani, bukan sekadar mengatur. Dengan memahami kebijakan publik, kita belajar melihat peran negara bukan hanya sebagai pengatur, tetapi sebagai pelayan masyarakat. Disitulah makna kebijakan publik sebenarnya berada.